Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para asatid serta para karyawan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang, serta anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran SKI kelas 5 untuk minggu ke-10. Yang kita akan pelajari tentang bab 3. Nanti bab 3 ini kita akan menjadi petak-petak. Untuk saat ini sub 1, yaitu tentang bab 3 ini ada peristiwa penting menjelang akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi yang kita fokuskan kali ini yaitu tentang yaitu haji wada. Sebelum itu, agar ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa dulu guna Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, memberikan kelancaran ilmu kita, dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa khususan ila awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ila walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muassis fi madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah Kebonsari Malang, bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa urubi wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah minan niyati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. Kali ini kita akan membahas tentang subtema 1, ya, tentang tema 3 yaitu haji wada. Pengertian haji wada. Arti haji wada adalah haji yang terakhir atau haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji wada terjadi pada tanggal 25 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, bertepatan dengan 23 Februari tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada bersama rombongan sekitar 100.000 kaum muslimin yang tergabung melakukan haji wada. 100.000 ini itu dari Madinah, ya. 100.000 ini kaum muslimin dari Madinah.
pelaksanaan haji wada pada hari tarwiyah, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW menuju Mina dan bermalam di sana. Tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju padang Arafah untuk melakukan wukuf, dimulai setelah matahari terbit. Setelah matahari tergelincir, Nabi Muhammad SAW meminta didatangkan oleh untanya, maksudnya didatangkan untanya yang bernama Al-Quswah. Kemudian beliau menungganginya menuju tengah-tengah padang Arafah. Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 124.000 dan menyampaikan khutbah haji wada atau khutbah wada. Nabi Muhammad SAW menyampaikan amanah di atas punggung untanya. Lalu beliau memerintahkan Rabi'ah bin Umayyah untuk mengulang dengan keras kalimat yang beliau ucapkan. Kesimpulan khutbah haji wada. Yang pertama, larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Maksudnya membela kebenaran. Dalam artian kita dipepet, boleh. Selanjutnya, larangan mengambil harta orang lain dengan batil, mencuri, merampok, itu tidak boleh. Larangan memakan riba dan menganiaya, jelas. Perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Jadi disinilah letaknya emansipasi wanita, dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Rasulullah SAW hadir pada masa jahiliyah, orang perempuan ini sangat-sangat hina. Bahkan perempuan yang sedang haid ataupun udzur, maka perempuan tadi wajib atau tidur di kandang domba ataupun unta. Nggak layak dia itu tidur di rumah, karena perempuan tadi merupakan perempuan yang najis. Itu pemikiran pada zaman jahiliyah. Setelah Rasulullah SAW hadir, maka emansipasi wanita yang ada sampai saat ini. Jadi orang perempuan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam mengikutinya. Selanjutnya, perintah untuk menjauhi dosa. Kenapa kok seperti itu? Karena setiap orang yang berdosa masih masuk neraka. Neraka ini sangat pedih. Pertengkaran zaman jahiliyah supaya saling memaafkan. Jadi permusuhan di zaman jahiliyah antara bani satu dengan bani yang lain, kaum satu dengan kaum yang lain, agar supaya saling memaafkan, tidak ada permusuhan lagi. Sudah clear? Selanjutnya, pembalasan dengan tebusan darah sebagaimana yang diberlakukan zaman jahiliyah tidak dibenarkan. Dulu di zaman jahiliyah, hutang darah dibayar dengan darah, seperti itu. Pernah membunuh maka harus dibunuh. Ini pada waktu itu di zaman jahiliyah, tidak diperkenankan setelah Rasulullah SAW wafat. Persaudaraan dan persamaan antar manusia harus ditegakkan, sama semuanya. Di mata Allah yang membedakan yaitu ketakwaan. Antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ini sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW berpesan, persaudaraan dan persamaan antara manusia harus ditegakkan, sama-sama harus
adil, sama rata. Perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya, selanjutnya yaitu wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini potongan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang artinya kurang lebih, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Turunnya ayat ini ya membuat gembira kaum muslimin. Mereka merasa senang atas kesempurnaan agama Islam. Ya, merasa senang bahwasanya Islam ini sudah merdeka, sudah jaya, ya. Namun sebagian sahabat justru ada yang merasa sedih. Salah satunya siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia menyadari kenapa kok seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang sangat-sangat dekat oleh Rasulullah SAW. Karakternya tahu, sifat-sifatnya tahu. Maka beliau ini merasakan ketika ayat ini turun, berarti tugas Rasulullah selesai. Tugas Rasulullah selesai, berarti Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Allah, berarti Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Disinilah ya, ruhnya, perasaannya Abu Bakar As-Siddiq ini merasakan kesedihan. Ia menyadari turunnya ayat tersebut menandakan berakhirnya tugas Nabi Muhammad SAW. Dengan selesainya tugas Nabi Muhammad SAW, maka berarti berakhir pula Nabi Muhammad SAW meninggalkan kaum muslimin. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah sekelumit tentang materi tentang Haji Wada. Semoga materi ini dapat memberikan motivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu agar supaya ilmu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat di dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Minni apa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.